Menanam kangkung cukup satu kali saja, jadi modal satu kali, tapi bisa panen berkali-kali. Bagaimana cara memanennya supaya bisa seperti itu? Simak ya teman-teman videonya di Cece Petani Kantoran sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini Cece Petani Kantoran ingin membagi pengalaman menanam kangkung hanya dengan satu kali membeli bibit, tapi bisa panen berkali-kali bahkan berbulan-bulan. Super hemat. Nah, selain itu juga kita akan mengenal manfaat dari tanaman kangkung. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong support ya dengan klik subscribe dan juga share dan nyalakan notifikasinya. Yuk kita simak videonya. Berikut adalah manfaat kangkung untuk kesehatan. Jadi banyak juga ya manfaatnya kalau dilihat, makanya banyak yang suka. Kalau di video-video sebelumnya teman-teman tentu sudah mengetahui bagaimana kita hanya dengan modal 2000 bisa panen kangkung dan bayam. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita memanen kangkung? Itu ada ciri-cirinya juga ya. Yang pertama, sebelum memanen, pastikan kangkungnya ini udah siap dipanen. Jadi, kangkung yang siap dipanen biasanya ketinggiannya sekitar 15 cm hingga 25 cm dan daunnya segar dan warnanya hijau cerah. Jadi, kalau memanen kangkung atau teman-teman membeli kangkung, itu hindari yang warnanya terlalu tua, hijau tua atau berwarna kuning. Karena rasanya itu akan lebih pahit dan biasanya kangkungnya pun teksturnya itu lebih keras. Jadi lihat juga ya sebelum kita memanen atau kita sebelum membeli kangkung. Tips yang kedua, harus pakai teknik. Jadi jangan asal panen atau asal potong. Jadi gunakan teknik yang tepat ya, agar tanamannya ini tetap tumbuh dan akan panen berikutnya. Jadi tidak panen satu kali. Caranya, kita jangan cabut kangkung dengan akar secara keseluruhan, tapi potong bagian atas daunnya menggunakan gunting tajam atau pisau. Kita biarkan aja akar kangkungnya itu di dalam tanah kita atau di dalam air kalau hidroponik, atau di dalam tanah di polybag atau di dalam pot. Jadi tanamannya itu dapat terus tumbuh dan menghasilkan tunas-tunas baru. Jadi nih setelah saya panen ya, kita potong bagian atas daunnya, masih ada akarnya. Nanti minggu depan pun kita bisa memanen lagi. Jadi bayangkan setiap minggu kita akan panen walaupun nanamnya satu kali saja. Salah satu yang membuat kangkung kita baik, bagus, dan berkualitas adalah waktu panennya. Jadi kita sering lihat dong kalau petani itu suka pagi-pagi banget ya ke sawah ataupun ke ladang. Jadi untuk waktu panen kangkung pun ini sangat penting untuk mendapatkan kangkung yang berkualitas. Lakukan pemanenan itu hanya pagi hari atau sore hari. Jadi suhu udaranya itu tidak terlalu panas. Suhu udaranya adalah masih rendah. Kalau kita memanen kangkung di siang hari, itu biasanya daun kangkungnya akan lebih layu dan mudah rusak. Jadi kalau teman-teman membeli kangkung yang kelihatannya sudah layu atau mudah rusak, itu biasanya salah satunya adalah disebabkan mereka atau petani memanennya di siang hari dalam waktu yang sangat panas banget. Nah, tadi saya sudah melakukan pemanenan. Hal lain adalah kalau dilihat ya oleh teman-teman, ini saya tidak menggunakan tempat pemanenan yang asal, tapi aku pakai adalah wadah yang bersih. Jadi setelah memanen kangkung, pastikan kita bersihkan dengan baik. Kalau bisa sih langsung dicuci kangkungnya di bawah air yang mengalir, supaya kotorannya atau sisa tanah yang menempel itu akan hilang. Periksa juga
satu-satu seperti ini apakah bagian daun yang rusak atau layu, dan potong bagian yang rusaknya. Jadi jangan ikut disimpan sebelum kita menyimpan kangkung. Saya memilah-milahnya kayak begini, jadi disortir. Kangkung ini merupakan sayuran yang mudah sekali layu, sehingga penting banget kita menyimpannya dengan benar agar tetap segar lebih lama. Setelah kita bersihkan kangkungnya, keringkan dengan handuk atau lap dan simpan dalam wadah atau kantong plastik yang kedap udara. Nih supaya mudah nih, saya punya pengikat ini beli biar kelihatan kayak beli di hypermart ya. Padahal cuman beli lakban yang ada tulisannya fresh. Nah, kangkung juga tempatkannya di dalam kulkas itu pada suhu yang rendah, dan simpannya ini jauh dari buah-buahan. Jadi jangan didekatkan, karena kalau kita simpan di dekat buah-buahan itu akan mempercepat proses pembusukan. Jadi kalau teman-teman, kalau kulkas itu kan ada beberapa tahap ya, atau beberapa bagian penyimpanannya. Ini jangan dekat buah-buahan biar tidak cepat busuk. Nah, ini saya memanen bayam ya teman-teman, hampir sama dengan kangkung karena sepaket menanamnya. Jadi cara panen kangkung yang tepat ini sangat penting untuk mendapatkan sayuran yang segar, lezat, dan berkualitas. Ada mitos juga kalau makan kangkung katanya bisa asam urat. Sebetulnya yang bisa memicu asam urat adalah makanan dengan kadar purin tinggi seperti jeroan dan makanan laut ya. Tapi kalau kangkung ini sebetulnya masuk kategori makanan dengan kadar purin sedang atau medium. Nah, demikian ya teman-teman untuk penjelasan mengenai cara panen kangkung supaya kita bisa panen berkali-kali. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.